تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن. Wahai Hafiz Al-Quran, sungguh indah bila Anda merasakan bahwa dalam dada Anda terdapat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah mujizat Al-Quranul Karim, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka apapun upaya musuh Al-Quran untuk melakukan kejahatan, niscaya mereka tidak akan sampai ke dalam hati-hati Anda, para Hafiz Quran. Demikianlah yang terjadi di Turki. Syekh Abdullah Ustah menyebutkan bahwa 50 tahun yang silam, mereka tidak bisa menghafal Al-Quran. Jika ditemukan orang yang menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dapat serangan. Beliau katakan, tapi kami tetap berusaha dengan penuh kesungguhan jiwa, sebab kami yakin kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di pihak kami. Beliau kisahkan, saya mulai menghafal Al-Quran saat usia 7 tahun, tapi tidak di tempat semacam Al-Quran Center karena terlarang dan mendapat serangan. Saya menghafalnya di ruangan bawah tanah atau terowongan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian, Al-Quran yang ada di dalam dadanya dan dia jaga sebagai ahlul Al-Quran, mampu dia sebarkan dan terus mengalami perkembangan dalam penyebarannya. Menyebarlah kebaikan dan Al-Quran ini hingga dia berhasil membuka tempat pembelajaran Al-Quran di Masjid Al-Ahdar, tempat pembelajaran anak-anak di Turki. Setelah itu, ribuan orang, bayangkan setelah 50 tahun, beliau hanya melakukannya dengan Al-Quran. Selanjutnya ribuan orang tercetak sebagai para hafiz Al-Quran, karena Al-Quran terjaga dalam dadanya sejak dia berusia 7 tahun. Ini mujizat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah ketika berfirman, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Syekh Abdullah Ustaz Utsman Oglo tumbuh dalam keluasan naungan Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran saat itu di gua-gua, tempat tersembunyi dan di atas pepohonan, karena harus menghindari tentara-tentara Kamal Ataturk yang memburu dan menakut-nakuti para hafiz Al-Quran. Pemirsa, berikut ini adalah perjumpaan yang paling indah dalam seluruh rangkaian acara kita kali ini. Saat ini saya berada di Al-Quran Center di Masjid Jami Al-Ahdar, masjid yang bisa Anda saksikan bangunan dan kemegahannya. 50 tahun silam tidak ada apapun di tempat ini. Anda tahu siapa yang saya temui? Saya menemui Syekh Abdullah Ustaz, seorang pendiri tempat ini. Selamat saya ucapkan, tapi marilah kita dengarkan kisahnya. Bahkan saya juga baru akan mendengarkannya sekarang, sama seperti Anda. Beliau akan menceritakannya kepada kita semua bagaimana asal-muasal daripada tempat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya terlahir di Bar Aswad, di sebuah kampung, dan saya mulai menghafal Al-Quran ketika usia saya 4 tahun. Dan suatu hari, jumlah kami, 18 orang, berkumpul di Masjid Imam. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mengetuk-ketuk pintu. Kalau tidak karena Ustadz yang bernama Mustafa, seorang Ustadz besar dan alim yang baik, semoga Allah memberikan rahmat padanya. Dia mengeluarkan kami melewati sebuah jendela untuk keluar. Dan kondisi kami dari bagian ini ke bawah sangat mengenaskan.
Iya. Kami melewati kebun-kebun dalam keadaan basah karena hari itu sedang hujan. Dan sesampai di rumah, ibu saya bertanya, kenapa begini, Hmm. tidak lewat jalan biasa? Kami pun Iya. menjawab, ibu tolong diamlah. Karena takut, dia pun bertanya, kenapa? Kami pun dengan takut juga menjelaskan kepada ibu, Iya. Jangan berteriak. ya jangan Iya. berteriak. Karena di kampung ini sedang ada seorang tentara yang bernama yang bernama Gandarma, dan dia itu Iya. dia bisa saja memenjarakan. Syekh Abdullah Ustah adalah seseorang yang memiliki keseriusan. Beliau mengerahkan waktu dan kesehatannya demi Al-Quran. Tidak mengenal istirahat, dia sholat, ceramah, memberikan nasihat, dan mendidik ribuan siswa. Dan mereka belajar gratis dan datang dari seluruh penjuru Turki, Siprus, Asia Tengah, Kauks, dan dengannya dia membangun puluhan Al-Quran Center. Syekh, 50 tahun yang lalu, apakah keadaannya dalam menghafal Al-Quran sama seperti sekarang ini? Oh, Tolong ceritakan pada kami, bagaimana Anda mengalami masa-masa itu? waktu itu bagaimana kami harus berjalan, kami tidak tahu. Sangat mengenaskan. Manusia dalam keadaan takut, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kelaparan, segala Dulu Anda hal. sembunyi? Iya, tentu. Saya tidak suka mengingat-ingat waktu itu. Saya ingin sekali melupakannya. Saya ingin meninggalkannya. Alhamdulillah dari waktu ke waktu sudah terjadi banyak sekali perubahan. Masya Allah, sekarang penuh Ya, dengan sekarang kenikmatan. sudah nikmat. Ketika pertama kali saya datang ke tempat ini, tidak ada masjid, tidak ada sekolah. Iya, di tempat ini Semua tidak ada. tanah ini dulunya untuk tanaman gandum. Kemudian kami mulai dengan sebuah masjid kecil. Kami sempurnakan dan selanjutnya kami kenal beberapa Iya. orang Anda Kuwait. kenal dengan beberapa orang dari Iya, Kuwait? benar, dari Kuwait. Syekh Anda Nadir, masih ingat Syekh siapa Nadir namanya? An-Nuri, Syekh Nadir An-Nuri. Oh, Syekh Nadir Semoga An-Nuri. keadaannya selalu Iya. sehat walafiat. Selanjutnya banyak kenalan-kenalan yang Semoga Allah terhubung. memberikan rahmat 2 bulan padanya. yang lalu saja Abdullah Matuk. Matuk, ya Iya. Abdullah Matuk datang berkunjung kemari. Dan setahun yang lalu beliau juga datang. Masya Allah. Sungguh kami sangat merasa terbantu oleh kalian. Iya. Oleh karena itu kami undang seluruh orang Iya. Kuwait, baik perorangan atau Iya, siapa pemerintahan, pejabat negara militer atau siapapun. Sebabnya adalah Allah, Ya, kemudian ya tentu. kemudian dengan sebab Oh, Anda, ya, Syekh Abdullah. astagfirullah. Mereka datang Saya karena hanya mencintai Anda. perantara. Iya, begitulah. Anda yang Ya, punya semangat perantara. untuk mencetak para hafiz kitab Allah Subhanahu wa taala di negara Anda. Saya menyaksikan hal itu, Syekh Iya, Abdullah. iya. Anda mencintai Ahlul Quran Iya, dan juga terima anak-anak kasih. dekat dengan Iya. Al-Quran. Dalam hal ini kami bersama Anda dan mendukung. Iya, Al-Quran amin. Center yang sekarang saya saksikan ini, bahkan juga teman-teman kru semua, kami hampir tidak percaya bagaimana 50 tahun yang lalu anak didik Anda sekarang Amin. sudah menjadi para pengajar di tempat ini. Dan saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga memanjangkan umur Anda dan memberikan barokah kepada Anda, Syekh Abdullah. Amin. Itu Jujur sungguh kami doa semua yang ada di mengesankan, sini merasa Masya sangat Allah. senang dengan perjumpaan bersama Anda, Syekh Abdullah. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. Di antara rahasia penting yang membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala adalah murojaah dan mengokohkan hafalan dalam dada Anda dengan keikutsertaan dalam lomba-lomba hafalan Al-Quran. Wahai para hafiz Al-Quran, ikutilah perlombaan-perlombaan. Kenapa? Kenapa harus mengikuti perlombaan-perlombaan itu?
karena ini akan membuat Anda akan selalu bersama Al-Quran. Karena seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa hafalan Al-Quran itu mudah terlepas, mudah terlupa jika Anda tidak mengupayakan murojaah untuk menguatkan hafalan. Ada banyak perlombaan menghafal Al-Quran. Ada yang dilakukan di antar sekolah, atau perlombaan yang bertaraf internasional yang dilakukan oleh negara-negara Arab, atau yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga dakwah. Ikutilah perlombaan-perlombaan ini baik tingkat nasional maupun internasional. Saya punya pengalaman dalam masalah ini. Kalau saya tidak mengikuti berbagai perlombaan, mungkin hafalan Al-Quran saya akan terlepas. Bayangkan, saya mulai ikut sejak 4 SMP hingga 4 SMU. Dan di berbagai perlombaan sekolah, alhamdulillah saya selalu berada di tingkat pertama. Dan ini sangat menguatkan hafalan saya. Dan bukan cuma itu, saya juga ikut perlombaan untuk tingkat internasional dan berhasil meraih peringkat kedua. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini, ikutilah perlombaan-perlombaan itu dan bersaing dengan yang lain dengan tujuan untuk menguatkan hafalan Anda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. perjalanan yang paling melelahkan di Maroko adalah antara kota Chevreau dan gunung Tazouta. Jalanan pegunungan yang cukup melelahkan, tapi semua kelelahan itu sirna ketika melihat anak-anak kecil berlomba-lomba dalam menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sampai di kota Tazouta. Kami keluar dari kota Chevreau, dan di tempat ini kami ingin menjumpai para hafiz Quran, dan sungguh perjalanan terasa berat buat saya dan juga para kru. Karena medannya cukup berbahaya, melalui beberapa pegunungan, kami bisa merasakan hal itu walaupun ada di dalam mobil. Kami datang untuk melihat para hafiz Quran. Kami ingin menjelaskan kepada para pemirsa sampai di mana hafalan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai ada di gunung dan juga perbukitan yang tertinggi, ada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, dan putra-putra daerah ini telah menghafalkan kitab Allah yang penuh mujizat. Perjalanan yang jauh tapi cukup menyenangkan. Masya Allah. Coba tolong kamu baca yang ini ya. Dibaca yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sa'ilun bi'atabi waqi' likafirin laysa lahu dafi' min Allah al-ma'arishu tamsu al-malaikatu wal-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban yawma takunu as-sama'u kal-muhli. Masya Allah, tabaraka rahman. Apa kamu yang menulisnya, Masya Allah? Semoga Allah menjagamu. Ini ijazah tanda tamat belajar dan juga penghargaan yang diberikan pada orang yang telah hatam dan hafal Al-Quran. Ini adalah siswa, siapa namamu? Muhammad. Masya Allah, Syekh Muhammad. Boleh kami mendengar sedikit hafalan Quran Anda? Semoga Allah memberikan barokah pada Anda semua. Syekh ini merasa terkesan, dan dengan suasana yang sekarang ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai golongan Ahlul Quran, mengangkat derajat kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai syafaat buat kita di dunia dan juga di akhirat.
Saat-saat terindah dalam acara kisah Musafir Quran ini adalah ketika kita duduk berbincang dengan para hafiz kecil kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara tauladan kecil itu saat ini bersama kita Syekh Yusuf. Sebelum perjumpaan ini, ayahnya datang dan bilang, "Saya punya kisah menarik bersama anak saya." Dia bilang pada saya, dia selalu membawa anak saya ke taman kanak-kanak dan saat itu usianya 3,5 tahun. Daripada saya menggunakan waktu sambil berjalan untuk bermain ataupun omong kosong, lebih baik saya bertekad selama jalan menuju ke TK saya akan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melihat bahwa anak saya punya kemampuan menghafal. Lalu saya gunakan kesempatan itu untuk mengajari anak saya menghafal Al-Quran. Dan anak saya ternyata memang daya hafalnya luar biasa. Selanjutnya dia terus melakukan hal itu sampai selesai taman kanak-kanak dan dia sudah selesai juz amma. Berikutnya, dimulailah perjalanan Qurannya yang sebentar lagi kita akan dengarkan anak manis ini, Syekh Yusuf. Sekarang dia sudah hafal Al-Quran secara lengkap. Apa kabar Syekh Yusuf? Alhamdulillah. Baik insyaAllah. Alhamdulillah. Bisa kamu ceritakan ketika kamu berjalan bersama ayah ke taman kanak-kanak? Saat itu ketika pergi ke TK, saya menghafal 2 ayat. Ketika pulang juga 2 ayat. Masya Allah, berarti 4 ayat. Sampai nanti saya melakukan tasming. Masya Allah. Jadi dengan cara seperti itu kamu menghafal Al-Quran? Iya. Berapa usia kamu saat berhasil menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala? 9 tahun. 9 tahun kamu sudah menghafal semuanya? Iya. Apa menurut kamu itu sulit? Awalnya terasa susah. Iya. Berikutnya ya mudah saja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin dimudahkan. Masya Allah. Siapakah di antara qori besar yang kamu suka? Saya menyukai Syekh Mustafa Ismail, Iya. Syekh Minsyawi, Iya. dan Syekh Muhammad Imron. Iya. Saya menyukai 3 syekh. Masya Allah. Apa kamu berkenan membaca qiraat dari Syekh Minsyawi? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Masya Allah, Syekh Yusuf. Qiraat kamu bagus sekali. Saya mohon pada Allah, semoga kamu menjadi qori besar sehingga orang belajar padamu. Dengan suaramu yang bagus ini. Syekh Yusuf, perkenankan kami mendengar qiraat Syekh Mustafa Ismail. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat. Masya Allah. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Masya Allah. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Sungguh kami berbahagia bisa mendengar suara yang bagus ini. Dan selamat kepada ayahnya yang sekarang duduk di depan saya. Mendengarkannya setiap hari di rumah dan di setiap tempat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjagamu dari dengki dan segala keburukan. Qiraat yang bagus padahal usia Syekh Yusuf baru 13,5 tahun. Masih kecil. Tapi dia bisa membaca dengan cara yang setahu saya belum tentu mampu dilakukan oleh qori-qori besar. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا